teman-teman, rajin sekali kalian berdua. Iyalah, tugas kita sebagai pelajar. Iya juga sih. Oh ya, apa kalian tahu ada murid baru yang masuk ke kelas kita hari ini? Oh iya, siapa namanya, laki-laki atau perempuan? Perempuan, tapi aku juga belum tahu namanya. Wow. Ih. Bel berbunyi, ketiganya pun memasuki ruangan kelas. Ayo masuk. Datanglah Pak. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kedatangan teman baru dari Jakarta. Silakan masuk Nisa. Aku kenalkan diri kamu. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Nisa dari Jakarta. Iya. Masa? Salam kenal Nisa. Ya Rizka, salam kenal. Gak apa-apa ya sama aku aja. Ya, tidak apa-apa. Sementara kamu duduk di belakang Rizka karena di kelas ini siswanya ganjil. Nah teman-teman, dari kisah tadi intinya kita bersatu untuk berteman walaupun beda kota. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Rapat Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan dibentuklah panitia yang keras dan segera memanfaatkan momen kekalahan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan sendiri tanpa bantuan pihak manapun. Jalan menuju kemerdekaan Indonesia tak mudah. Terjadi penolakan golongan tua diwakili Soekarno dan Hatta yang menginginkan proklamasi kemerdekaan menanti kepastian Jepang. Padahal golongan muda yang diwakili Wikana, seorang tokoh pejuang pemuda, menghendaki segera diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia saat itu juga. Akhirnya, golongan muda melaksanakan rencananya. Tidak menyia-nyiakan waktu, tanggal 16 Agustus 1945, persiapan pun dimulai. Persiapan ini juga melibatkan pasukan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA di bawah pimpinan Singgih. Oleh para pemuda, Soekarno dan Hatta selaku pimpinan BPKI diamankan ke Rengas Dengklok guna menghindari pengaruh Jepang yang terkesan menolak kemerdekaan Indonesia dan sudah menjadi alat sekutu. Disinilah Soekarno memutuskan. Pukul 2 dini hari itu, Soekarno menyiapkan draft naskah proklamasi, sedangkan Hatta dan Subarjo menyumbangkan pikirannya melalui lisan. Rumusan teks proklamasi ditulis oleh Soekarno di atas kertas. Naskah itu diberi judul Proklamasi, dan kalimat pertama yang dihasilkan dari ketiga tokoh tersebut adalah "Kami bangsa Indonesia, kemerdekaan Indonesia." Setelah kira-kira 2 jam, pada pukul 4 pagi, konsep naskah proklamasi berhasil diselesaikan dengan beberapa coretan di dalamnya, hasil pertukaran pendapat dalam rumusannya. Konsep naskah pun diajukan ke Seramidapan kepada semua yang hadir. Soekarno membacakan rumusannya secara perlahan dan sesekali diulang. Kemudian Soekarno memberikan pendapatnya dan memohon persetujuan dari seluruh yang hadir atas rumusan tersebut. Suara gemuruh memenuhi rumah Maida, menyetujui perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Namun timbul pertentangan soal penandatanganan naskah. Salah satu peserta rapat, Dr. Teguh Muhammad Hasan, mengajukan 3 usulan, yaitu semua menandatangani atau membagi kelompok yang hadir dan dari tiap kelompok diwakili oleh 1 orang, atau hanya ketua dan wakil ketua saja yang menandatangani. Khairul Saleh, salah satu tokoh pemuda, berinisiatif untuk mengusulkan agar naskah proklamasi ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Soekarno dan Hatta. Sependapat dengan Khairul Saleh, Soekarni ikut mendukung. Riuh tepuk tangan menyetujui usulan penandatanganan oleh kedua tokoh besar ini
sekaligus mengakhiri pertentangan malam itu. Proklamasi didampingi oleh PM Dia. Beberapa kata mengalami revisi dalam pengetikan tersebut. Sayuti Malik merubah kata tempoh menjadi tempo, dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia, seperti yang sering kita dengar saat ini. Sementara, naskah asli proklamasi hasil tulisan tangan Soekarno diremas-remas oleh Sayuti Malik dan dibuangnya. Kemudian PM Dia mengambil kertas itu dan menyimpannya. Usai pengetikan, naskah proklamasi dibawa ke ruangan besar di bagian depan rumah, tempat seluruh yang hadir berkumpul, yang kemudian dikenal dengan ruang pengesahan proklamasi. Sekitar pukul 4 pagi hari itu, disaksikan oleh seluruh peserta rapat, Soekarno dan Hatta menandatangani naskah proklamasi di atas sebuah piano. Setelah itu, Soekarno dan Hatta pergi ke dapur rumah Maida untuk menyantap sahur. Proklamasi akan dibacakan di lapangan Ikada. Khawatir akan terjadinya bentrokan, akhirnya disepakati pembacaan naskah proklamasi diadakan di halaman depan rumah Soekarno di Pegangsaan Timur 56. Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Merdeka! Yo, lanjut ya. Ini foto apa siapa tadi? Insinyur Soekarno. 1, 2, 3. Tuh. Lanjut. Nah. Siapa namanya? Sudirman. Oke, Sudirman ya. Tuh. Selanjutnya. Nah. Gambar siapa? Imam Bojong. Oke, Imam Bojong. Tuh.